Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Pratama Putra, kelas 4A Teknik Informatika, NPM 2010-2010-12, dosen pengampu, Dr. Insinyur Larisang MTIPM, mata, mata pelajaran Organisasi dan Manajemen Perusahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 10 soal yang telah diberikan mengenai ITS Organisasi dan Manajemen Perusahaan. Baiklah. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi, manajemen, hubungan organisasi dan manajemen. Organisasi. Menurut Profesor Dr. Sondang Pesiagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan arti umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada dalamnya. Manajemen. Pengertian manajemen sebenarnya sangat luas dan penerapannya juga bisa untuk berbagai tujuan, misalnya diterapkan untuk mengelola waktu agar setiap kegiatan jadi terencana dan bisa dikerjakan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hubungan organisasi dengan manajemen. Dalam manajemen masuk ke dalam organisasi. Dalam kalimat yang sederhana, manajemen berarti juga proses mengatur segala hal dalam organisasi. Saya telah mengambil kesimpulan yang dimana hubungan manajemen dan organisasi saling terkait antara satu sama lain dan juga memberi peranan dalam keterbatasan, yaitu sebuah organisasi yang telah kita ketahui adalah tempat atau ada beberapa orang yang memiliki struktur landasan formal dan memiliki visi misi yang sama untuk mencapai suatu keberhasilan dengan menggunakan manajemen yang akan mengatur segala bentuk struktur, aturan-aturan, dan sistematis setiap pekerjaan yang akan dilakukan tiap-tiap individu. 2. Jelaskan pentingnya tujuan dan manfaat manajemen dalam suatu perusahaan. Apakah manajemen penting dalam suatu perusahaan? Simak yuk. Kenapa manajemen itu penting? Ilmu manajemen penting karena dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang dengan cara yang telah ditetapkan. Manajemen membantu manusia mengatur dan menyusun strategi yang tepat. Bisa dikatakan ilmu manajemen sangat berperan besar dalam sukses atau tidaknya sebuah pekerjaan. Apabila manajemen baik, pekerjaan akan teratur dan berhasil. Sebaliknya, jika manajemennya kurang baik, pekerjaan akan terhambat dan tidak teratur. Manajemen adalah sebuah tahapan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Artinya manajemen tidak meliputi kegiatan yang seperti itu saja, melainkan tahap kegiatannya dimulai dari awal hingga akhir, yakni sehingga tujuan bersama tersebut tercapai. Tujuan. Manajemen memiliki beberapa tujuan utama, antara lain A. Mendapatkan hasil maksimal dengan upaya minimum. Maksudnya di sini dengan cara mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya minimum. Manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi yang baik. B. Meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi melalui pemanfaatan berbagai faktor produksi yang tepat. Efisiensi dapat ditingkatkan hingga taraf yang dapat diperoleh dengan mengurangi pembusukan, pemborosan, dan semua jenis kerusakan yang pada gilirannya mengarah pada penghematan waktu, usaha, dan uang yang penting untuk pertumbuhan dan kemakmuran perusahaan. Manfaat dan manajemen memiliki beberapa manfaat, antara lain terbagi 4. Membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif. B. Mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh. Proses tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen. C. Manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target pun akan lebih mudah ditemukan. D. Mendorong tumbuhnya sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas. 3. Untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi, jelaskan bagaimana proses manajemen dijalankan. Berikut adalah 4 kegiatan proses pembentukan manajemen, antara lain A. Perencanaan, dengan cara menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan bagaimana sebaliknya perusahaan tersebut melakukannya. Memiliki 3 komponen, yaitu menentukan sasaran perusahaan, mengembangkan strategi untuk mencapai sasaran, dan merancang rencana taktis dan operasional untuk menjalankan strategi yang telah dikembangkan. B. Pengorganisasian. Dibutuhkan
untuk menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas perusahaan menjadi struktur yang logis tanpa perorganisasian yang baik, maka perusahaan terancam tidak dapat beroperasi secara maksimal dan kalah saing dari perusahaan lainnya. C. Pengarahan. Para manajer atau pimpinan perusahaan mempunyai wewenang untuk memberikan perintah dan meminta hasilnya. Dalam memberikan pengarahan, seorang manajer bertugas untuk memandu dan motivasi para karyawan untuk mencapai sasaran perusahaan. D. Pengawasan merupakan proses memonitor kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya. Jika terdapat penyimpangan, maka harus segera dilakukan dengan evaluasi agar perusahaan selalu berjalan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Yang keempat, jelaskan jenis-jenis struktur organisasi, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Struktur fungsional, struktur yang paling umum digunakan dalam memecah perusahaan berdasarkan spesialisasi tenaga kerjanya. Sebagian besar usaha kecil menengah menerapkan struktur fungsional ini. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan membagi fungsinya menjadi beberapa departemen. Kelebihannya terbagi 3. 1. Perusahaan dapat mengembangkan ahli pada bidangnya masing-masing. 2. Karyawan dapat melakukan tugas sesuai dengan bidang kalian mereka. 3. Struktur mudah untuk dimengerti. Kekurangannya terbagi 3 juga. 1. Divisi cenderung berdiri sendiri-sendiri dan kerap gagal dalam berkoordinasi atau berkomunikasi dengan departemen lain. 2. Sulit untuk melakukan aktivitas lintas fungsi. 3. Struktur tidak mudah beradaptasi terhadap perusahaan. Struktur divisional atau multidivisional. Tipe ini bisa digunakan perusahaan besar yang memiliki banyak unit bisnis. Disebut sebagai struktur divisional atau multidivisional karena perusahaan yang menggunakan metode ini menyusun tim kepemimpinannya berdasarkan produk, proyek, atau anak perusahaan yang mereka operasikan. Kelebihannya berbagi 3. 1. Memungkinkan divisi untuk fokus memproduksi produk tersebut. 2. Memungkinkan terjadinya koordinasi. 3. Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan disesuaikan. Kekurangannya terbagi 3. Dapat menyebabkan kehilangan efisiensi karena setiap divisi memiliki sumber daya yang sama. 2. Divisi memungkinkan bersaing untuk pelanggan yang sama. 3. Setiap divisi sering membeli perlengkapan serupa dalam jumlah yang lebih kecil dan menyebabkan harus mengeluarkan biaya untuk proses ini. Struktur Flatarki. Struktur ini bisa digunakan pada startup. Seperti namanya, struktur ini memiliki hierarki yang rata, memberikan banyak kebebasan kepada karyawannya. Perusahaan yang menggunakan struktur ini memiliki kecepatan implementasi yang tinggi. Kelebihannya 1. Karena struktur yang sederhana, dapat terciptanya komunikasi yang lebih mudah antar karyawan. 2. Lebih banyak otonomi dan tanggung jawab untuk karyawan. 3. Karyawan mungkin merasa lebih termotivasi, oleh karena itu lebih menjadi produktif. Kekurangan, kurangnya peluang untuk maju. 2. Beban kerja yang lebih tinggi untuk manajer. 3. Manajer memiliki banyak bawahan. Struktur matriks. Struktur ini cukup rumit dan paling jarang digunakan. Struktur ini membuat karyawan di berbagai atasan, divisi, dan departemen. Seorang karyawan yang bekerja untuk perusahaan metrik biasanya mungkin memiliki tugas baik dalam penjualan atau layanan pelanggan. Kelebihannya menciptakan kemitraan fungsional dan divisi yang berfokus pada pekerjaan dibandingkan sumber daya lain, minimalkan biaya karena satu orang dapat memegang beberapa peranan, menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara waktu penyelesaian dan biaya. Kekurangannya tanggung jawabnya kurang jelas, melaporkan ke lebih dari satu manajer sehingga dapat membingungkan bagi karyawan atau supervisor. Karyawan banyak menghabiskan waktu untuk rapat berkoordinasi dengan karyawan lainnya. 5. Dalam manajemen ada 3 level, yaitu lower, middle, dan top level manajemen. Jelaskan peranan dan keterampilan yang diperlukan masing-masing level. Top level manajemen biasanya dipilih oleh para pemegang saham perusahaan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan organisasi yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki wewenang untuk memilih, menempatkan, dan memberhentikan para manajer di bawahnya. Peranan tugas top level manajemen antara lain merumuskan tujuan organisasi, yakni menetapkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang, merencanakan kebijakan dan strategi perusahaan, mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi, menjadi penghubung perusahaan dengan publik, pemerintah, dan media. Middle level management bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah. Mereka menjadi penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajemen bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah, atau sebaliknya menyuarakan feedback dari manajer bawah ke atas. Peran dan tugasnya membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah mencapai target bisnis, memberikan saran
dan rekomendasi ke top level manajemen, mengelola departemen atau cabang sesuai kebijakan pucuk pimpinan organisasi, mengupayakan pencapaian target departemen dengan mengoptimalkan kontribusi setiap peran yang ada dalamnya. Lower level manajemen punya wewenang terbatas dan bertanggung jawab besar kepada manajer tingkat menengah. Untuk menjalankan peran ini, mereka butuh menguasai keterampilan teknis serta kemampuan dalam memimpin dan mengorganisasikan pekerjaan. Contoh manajer level bawah adalah supervisor, office manager, section manager, dan mandor. Peran dan tugasnya menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawan, memotivasi karyawan dan mendorong kinerja tim lebih baik, menyelesaikan konflik yang muncul antara anggota tim. 6. Kemajuan perusahaan salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh adalah sumber daya manusianya. Jelaskan bagaimana proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Langkah-langkah proses rekrutmen di perusahaan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kuncinya utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan calon atau calon pegawai. Tidak mudah menemukan karyawan profesional dan berkualitas tinggi. Perusahaan wajib menyaring karyawan baru. Oleh karena itu, diperlukan proses rekrutmen karyawan untuk menyaring pelamar yang ingin bergabung dengan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, proses rekrutmen merupakan salah satu proses penting untuk mengembangkan kelayakan pelamar. Tujuannya untuk menyediakan sekelompok calon karyawan yang berkualitas, jalan dengan strategi, wawasan, nilai, dan perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan proses rekrutmen yang efektif. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkompeten, ini juga digunakan dengan cara meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Menganalisis kebutuhan posisi karyawan tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. 2. Merencanakan proses rekrutmen dengan cara menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Caranya, tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman apa saja yang dibutuhkan. 3. Pasang lowongan. Biasanya dipasang melalui lowongan-lowongan di Instagram, LinkedIn, maupun media sosial lainnya. 4. Memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Di tahap ini bisa ada sesi tes, wawancara, dan uji kelayakan hal lainnya. 5. Pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyelesaikan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 7. Budaya organisasi adalah suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang berlaku bagi seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehat atau tidaknya budaya itu tergantung output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehat atau tidaknya budaya organisasi itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Sebuah perusahaan atau organisasi bisa dikatakan sehat dan ideal bila di dalamnya terdapat hal berikut. Nilai-nilai budaya organisasi dianut secara bersama oleh seluruh pimpinan dan anggota organisasi. Nilai-nilai budaya mempengaruhi perilaku pimpinan dan anggota berorganisasi, membangkitkan semangat perilaku dan bekerja lebih baik, resisten, kuat terhadap tantangan eksternal dan internal, mempunyai sistem peraturan formal dan informal, memiliki koordinasi dan kontrol perilaku. Adapun nilai-nilai budaya organisasi diterjemahkan sebagai filosofi usaha, asumsi dasar, slogan moto organisasi, tujuan umum organisasi, dan prinsip-prinsip menjalankan usaha. 8. Jelaskan pentingnya budaya organisasi dan pengaruh terhadap perusahaan. Pentingnya budaya organisasi terbagi menjadi 3. 1. Mendefinisikan identitas internal dan eksternal organisasi. Maksudnya di sini akan menentukan bagaimana semua karyawan atau semua anggota organisasi melakukan pekerjaannya. Tidak hanya itu, organisasi juga menentukan cara berinteraksi sama lain dengan dunia luar, khususnya dengan pelanggan, mitra, pemasok media, dan semua pemangku kepentingan. 2. Budaya organisasi adalah tentang menjalankan nilai dari inti organisasi. Jadi di sini tentang cerminan dari nilai inti perusahaan Anda, cara Anda menjalankan bisnisnya, mulai alur kerja, berinteraksi dengan tim, dan memperlakukan pelanggan Anda dengan semestinya. 3. Budaya membuat karyawan menjadi pendukung organisasi. Maksudnya di sini dengan cara memiliki kekuatan untuk mengubah karyawan menjadi pendukung. Karyawan Anda memiliki kelebihan, bukan hanya sekedar gaji tetap dan tunjangan yang baik. Mereka ingin merasa apa yang mereka lakukan itu bermakna. Pengaruh budaya organisasi terbagi sebagai berikut. 1. Inovasi, memberikan kesempatan kepada karyawan dalam bereksperimen, berinovasi dan mencari peluang baru. Kemantapan,
dengan cara mempertahankan status QO dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. 3. Penghargaan terhadap individu. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana keputusan yang diambil dari lini manajerial memperhitungkan efek dari hasil masing organisasi. 4. Organisasi hasil. Sejauh mana perusahaan menekankan pentingnya hasil, pengaruh budaya organisasi ini terhadap kinerja karyawan bisa berdampak pada peningkatan keuntungan yang dicapai perusahaan, terutama dalam hal pencapaian target. 5. Orientasi tim. Sejauh mana sikap mengambil keputusan yang memberikan win-win solution untuk tim. Keagresifan. Untuk memenangkan persaingan pasar, maka karyawan diharapkan untuk bekerja keras dan tidak bersantai-santai. 9. Dalam proses manajemen dijalankan oleh para manajer dan pada seluruh tingkatan manajemen. Melalui pelaksanaannya, keseluruhan fungsi-fungsi manajemen jelaskan bagaimana konsep pemimpin yang efisien dan efektif bagi seorang manajer atau pemimpin. Konsep pemimpin yang efisien dan efektif harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ruang lingkup kerja profesinya, terdiri dari pengetahuan kognitif maupun skill keterampilan. Biasanya terdiri menjadi beberapa sebagai berikut. 1. Leadership, kepemimpinan. Seorang harus memiliki konsep kebutuhan dasar manusia, teori, motivasi, teori bekerja dalam suatu kelompok, ilmu, perilaku. 2. Pengetahuan tentang lingkup profesi. Harus memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkup kerja secara kognitif maupun skill keterampilan, sehingga dia bisa menjadi role model atau panutan bagi bawahan. 3. Critical thinking atau berpikir kritis. Harus mempunyai berpikir kritis dalam mengambil keputusan yang tepat. Kesadaran diri, harus mengenal dirinya dengan baik, lalu dengan mengevaluasi kekurangan kelebihan yang dimiliki, sehingga peran tersebut dapat ditingkatkan. Komunikasi adalah jantung kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik terhadap teman maupun bawahannya. 10. Kepemimpinan, kemampuan menggerakkan orang untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Hal tersebut berhubungan dengan gaya kepemimpinan. Jelaskan jenis gaya kepemimpinan yang Anda pahami dan kelebihan serta kekurangannya. Untuk jenis gaya kepemimpinan. 1. Gaya transisional. Pemimpin dengan gaya transisional tidak akan mengubah keadaan yang sudah stabil. Mereka lebih berfokus agar tim melakukan tugas yang sesuai dengan semestinya. Fokus lebih ditekankan untuk rencana-rencana jangka pendek. Kekurangannya, anggota tim akan kurang bisa mengekspresikan kreativitas mereka. Oke. Gaya laissez-faire. Gaya kepemimpinan yang terakhir adalah laissez-faire. Pemimpin akan meminta timnya untuk membantu memimpin organisasi. Dalam perusahaan dengan gaya pemimpin ini, struktur manajemen cenderung datar yang berarti tidak memiliki hierarki. Dengan pemimpin ini, anggota tim mungkin bertanya siapa membuat keputusan akhir atau dapat mengeluh tentang kurangnya pemimpinan yang dapat diterjemahkan menjadi kurangnya arahan. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan dalam jawab UTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.